Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kajian kitab Tafsir Jalalain halaman 53, baris nomor 10 dari bawah, surat Al-Imran ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika tininggal isa amru Isa al-madhkuru tegese saya sepudaki min amri Isa dari peristiwa Nabi Isa natslu arya maja sengkok hudaka zalik nakusu tegese nyaritaki sengkok huda kadzalik alaik atau amro Isa alaika ing atasen Muhammad ya Muhammad duhai Muhammad minal ayat di hal dari banyak tante halun bani kata di hal minal ha'i dari ha fi natsluhu idlam lafat natsluhu wa amiluhu bantining amil hal ma bani ke kalimat fi dzalika idlam lafat dzalika min makna isyarati dari makna isyarah. Jadi minal ayati itu jar majrurnya menjadi hal dari hak ya, yang sahibul halnya tersebut adalah hak yang terdapat dalam lafaz natsluhu tersebut. Sementara yang menjadi amilnya hal tersebut yaitu sebuah kalimat yang ada dalam lafaz dzalika tersebut, yakni kandungan makna dalam lafaz dzalika tersebut dari makna isyarah itu adalah merupakan sebuah amilnya hal tersebut. Wa dzikril hakim ban sebutan se penuh kelaban hikmah alias se bijaksana al-mahkami tegese pusata hukum alias kenangna hukum ayil qur'ani yakni al-Qur'an. Inna mathala Isa sa'ungkuna perumpamaan Nabi Isa atau Isa sya'nahu tegese tenggana Isa al-ghariba se aneh indallahi yajun Allah kama sali Adam paneka akati perumpamaan Adam kasya'nihi tegese akati tenggana Adam fi khalqihi dalam atatiyakin Allah ada Adam min ghairi abin dari tanpa bapa wa huwa bantining tasbih wa huwa bantining masalah Isa tersebut yakni tasbih min tasbihil gharib paneka dari penyerupaan saya aneh bil aghrabi kelaban saya lebih aneh liyakunah karena sopaja bada tasbih aqtawah panika lebih mematahkan atau lebih membeka lil khosmih dari keperpaduan wa uqah ban lebih nomifati fin nafsi ka dalam aba. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai peristiwanya Nabi Isa alaihi salam pada masa lampau sebelum eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara gamblang dari berbagai macam bentuk tanda-tanda atau bukti-bukti mengenai keutusannya atau diutusnya Nabi Isa alaihi salam kepada seluruh kalangan kaum Bani Israel. Jadi keadaannya Al-Quran tersebut, cerita-cerita tersebut itu diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Quranul Karim, diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditulis ya, dikutip di dalam sebuah kitab suci Al-Quran. Wa dzikril hakim, sekaligus keadaannya Al-Quran tersebut sebagai sebuah bentuk peringatan ya, sebuah bentuk peringatan yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan sebuah kebijaksanaan. Katakanlah bahwasanya Al-Quran tersebut al-mahkami,
yaitu sebuah tempat pusatnya hukum. Sebuah tempat pusatnya hukum, yakni yang diberi nama dengan sebuah kitab suci Al-Quran. Nah, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, bahwasanya perumpamaannya Nabi Isa alaihissalam yang aneh tersebut, ya, yang aneh bin ajaib tersebut, katakanlah ajaib karena keadaannya Nabi Isa itu dilahirkan dengan tanpa adanya seorang bapak, tapi melainkan hanya adanya seorang ibunda saja, ibunya saja. Jadi tanpa adanya hubungan persetubuhan antara suami istri, melainkan keadaannya Nabi Isa itu dilahirkan hanya hadirnya seorang ibundanya saja. Indallahi kamathali Adam. Jadi perumpamannya Nabi Isa alaihissalam yang ajaib tersebut itu sama persis dengan perumpamannya Nabi Adam alaihissalam, yakni fi khalqihi, dalam segi unsur penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, min ghairi abid, dengan tanpa adanya seorang bapak, ya, dengan tanpa adanya seorang bapak, akan tetapi keadaannya Nabi Isa tetap lahir ke permukaan dunia ini. Jadi perumpamaannya tersebut itu sama persis dengan perumpamaannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam juga tanpa ada bapak. Akan tetapi apabila mau berbicara masalah keanehan dan keajaiban, maka lebih ajaib, lebih aneh lagi Nabi Adam, karena Nabi Adam dilahirkan dengan tanpa bapak, bahkan juga tanpa ibu. Berbeda dengan keadaannya Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan dengan tanpa bapak, tapi dengan adanya seorang ibu. Tapi Nabi Adam yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan tanpa adanya bapak dan tanpa adanya ibu. Dalam perihal peristiwa yang demikian ini, min tasbihil gharib bil agrab, sebuah penyerupaan yang aneh dengan yang lebih aneh lagi. Jadi Nabi Isa itu sudah aneh, yang dianggap sebagai anak Tuhan, yang dianggapnya oleh orang Kristen sebagai Tuhan Yesus. Maka Allah Subhanahu wa taala membanding-bandingkannya, menyerupakannya kepada Nabi Adam yang kejadiannya lebih aneh lagi daripada Nabi Isa. Nah, apabila Nabi Isa itu dilahirkan dengan tanpa adanya bapak, tapi Nabi Isa dilahirkan dengan adanya seorang ibu. Akan tetapi keadaannya Nabi Adam dilahirkan ke permukaan dunia ini dengan tanpa adanya bapak dan tanpa adanya ibu. Maka di sini dikategorikan sebagai min tasbihil gharib bil agrab, sebuah penyerupaan yang aneh dengan yang lebih aneh lagi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan demikian kepada Nabi Isa, kepada Nabi Adam alaihissalam, liyakuna aqta'a lil khasmi wa awqa'a fin nafsi, karena supaya bisa mematahkan hujah argumentasi yang telah dilontarkan oleh sekelompok kalangan orang Kristen, karena supaya bisa mematahkan hujah argumentasi yang telah dilemparkan oleh sekelompok kalangan kaum Bani Israel yang menyatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan, agar mereka itu tidak mengungkit peristiwa yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kalau mau berbicara masalah keanehan, maka lebih aneh lagi Nabi Adam alaihissalam yang dilahirkan dengan tanpa adanya bapak dan juga tanpa adanya seorang ibu. Bahkan keadaannya, perumpamaan yang telah diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, wa awqa fi nafsi, lebih menenteramkan kepada hati. Jadi apabila dipikir secara lebih dalam, secara lebih detail lagi, maka lebih masuk akal. Kenapa tidak Nabi Adam yang dianggap sebagai Tuhan yang lebih dulu, bahkan kehadirannya Nabi Adam itu tanpa adanya seorang bapak dan tanpa adanya seorang ibu. Itulah yang dimaksud dengan min tasbihil gharib bil agrab. Khalaqa tataki Allahu daga Adam ay Adam tegesa Adam ay qalibuhu tegesa panika senyita Allah daga Adam min turabin, dari tanah, tsumma qala, pas kare-kare adabu pasir Allah lahu daga turab kun badaban basyaran arya manusia, fayakunu maka tercipta, maka detih ponapa Adam,
fakana maka pasteti pon apa Adam wa kadzalika ban panika ketika disa Adam Isa tiding Isa alaihi salam qala Allah lahu daga Isa kun badaban min ghairi abin Arya dari lain abab Arya dari tanpa bapak fakana maka pasteti pon apa Isa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, yakni katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencetak Nabi Adam ya dari tanah liat ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mencetaknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada tanah liat tersebut, kun basyaran, kun, maka kun jadilah kamu basyaran sebagai seorang manusia, fayakunu, kemudian terciptalah Nabi Adam tersebut. Ini katakanlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman-Nya kun, maka langsung yang awal mulanya tanah liat itu langsung menjadi manusia secara seketika. Fakana, kemudian terciptalah Nabi Adam alaihi salam. Wa kadzalika Isa, jadi sama halnya dengan Nabi Adam tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa dari tanah liat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kun, maka terciptalah Nabi Isa alaihi salam dengan tanpa kehadirannya seorang bapa. Al-haqqu panika kebenaran, al-haqqu panika berita kebenaran min rabbika hale dari pangirna ban khobaru mubtada'in panika tadi khobaru mubtada' makhdufin saya buang ay amru Isa tadi muang mubtada' wa takdir amru Isa al-haqqu min rabbika, demikian. Jadi al-haqqu tersebut jabatannya menjadi khobar mubtada', sementara mubtada'nya dibuang, wa takdir amru Isa al-haqqu min rabbika. Fala takun maka jabadahban minal mumtarina Arya dari banyak-banyak orang saya ragu, asyakin atau kesebanyak-banyak saya ragu fihi dalam amri Isa. Jadi berita yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah sebuah berita kebohongan, melainkan sebuah berita kebenaran yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenai peristiwanya Nabi Isa, mulai dari awal yang diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir, itu bukanlah sebuah berita kebohongan, melainkan sebuah berita kebenaran yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu fala takun minal mumtarin, maka janganlah kau itu Muhammad itu termasuk di antara orang-orang yang meragukan tentang kejadian peristiwa yang terjadi kepada Nabi Isa yang sudah diceritakan di dalam sebuah kitab suci Al-Qur'an itu. Faman hajaka, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian pagi hari ini. Apabila ada sebuah kesalahan, mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.